satu dengan Ibu Rahel dan Kuci Ibu Ivon, serta pengamat adalah saya sendiri Ibu Paulina. Ibu Rahel perhatikan seorang murid bernama Ivon yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpul secara mandiri itu selalu bagus. Nah, bagaimana Ibu Rahel menyikapi hal ini? Terlihat Ivon duduk menyendiri. Bu Rahel mendekati Ivon sambil menepuk bahu Ivon. Halo Ivon, bagaimana kabarmu? Baik. Ibu lihat kamu akhir-akhir ini suka menyendiri. Ada apa ya? Bisakah kamu menceritakannya kepada Ibu? Ya Bu, saya suka berpikiran akhir-akhir ini. Maksudnya? Kepikiran yang bagaimana? Begini Bu, saya merasa teman-teman menjauhi saya. Terlihat sewaktu-waktu saya mengajak ngobrol dengan mereka. Namun mereka tidak mengenai saya, bahkan menjauhi saya. Oh, kira-kira kamu tahu tidak apa penyebabnya? Kalau menurut saya, kejadiannya bermula saat kami bekerja kelompok. Maksudnya? Coba jelaskan secara mendetail. Ya, jadi begini Bu, sewaktu diskusi pelajaran IPS, saya dan teman-teman terbagi dalam kelompok dan ada tergantung saya Ari. Lalu apa masalahnya? Masalahnya, saya kurang nyaman bersama kelompok si Ari dan teman-teman. Apa yang membuatmu kurang nyaman, Ivon? Yang pertama saya merasa kurang nyaman adalah menurut saya teman-teman lambat dalam melakukan tugas kelompok. Bahkan sepertinya kurang memahami tugas yang diberikan. Terkadang pula Bu, pemahaman kita tidak sama. Tahukah kamu apa penyebabnya? Iya Bu. Ternyata mereka tidak memiliki pelajaran dan juga paket pulsa internet untuk mencari informasi. Oh, seperti itu. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Pernahkah kamu digabungkan dengan kelompok lain? Pernah juga Bu, tapi sama-sama aja Bu. Oh, begitu ya. Kalau demikian menurut kamu, kerja kelompok seperti apa yang kamu inginkan? Saya suka bekerja kelompok yang sistemnya seperti orang main sepak bola Bu. Oh, Ibu paham. Seperti kamu tertarik dengan kerja kelompok seperti model jigsaw. Jigsaw model pembelajaran tim ahli. Nih, seperti ini skemanya. Coba kamu lihat. Oh iya. Tapi maksudnya apa ya Bu? Ya, model pembelajaran jigsaw adalah sistem kerja kelompok yang terdiri dari para ahli. Artinya, setiap kelompok asal membagi anggotanya bagian materi yang berbeda. Dan setiap anggota dari beberapa kelompok yang memiliki materi yang sama berkumpul dalam satu kelompok yang disebut tim ahli. Tugas mereka adalah membahas dan menguasai materi tersebut.
Kemudian mereka kembali ke kelompok asal, mereka masing-masing menjelaskan materi yang telah mereka pahami kepada anggota kelompok asal semuanya. Benar sekali, Bu. Saya seperti ini. Nah, kalau begitu, apa yang harus kamu lakukan agar diskusi kelompok dapat berjalan? Saya ada Bu. Saya ingin teman-teman. Dan saya akan pertama-tama terus saya ini. Dan saya mengusulkan ide kerja kelompok seperti tadi, Bu. Lalu saya dan diskusi membahas model pembelajaran digital itu. Bagaimana cara kamu bekerja nanti dalam kelompok? Kami akan membagi tugas dengan cara ini. Kemudian bagian tugas masing-masing kami pelajari dan kuasai. Setelah itu kami masing-masing akan saling menjelaskan satu sama lain. Wah, bagus sekali. Jadi dengan cara ini kamu sudah merasa nyaman dan dapat bekerja sama dengan kelompok lain. Iya, Bu. Saya merasa nyaman dan dapat bekerja sama dengan teman-teman dalam kelompok. Oke, baiklah. Dari hasil pembicaraan kita, dapatkah kamu menceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan berikutnya? Ya, jadi sekarang juga saya bertemu teman-teman, minta maaf atas saya selama ini, dan saya menentukan ide kerja kelompok tadi, Bu. Lalu saya dan teman-teman akan berdiskusi membahas cara kerja ini dengan cara ini. Lalu kami akan berbagi materi. Mantap. Ibu senang dengan apa yang kita capai dalam diskusi ini. Nah, dengan seperti apa yang akan kamu lakukan? Saya akan mencari teman-teman saya. Sepertinya mereka tentang dulu. Ya, karena akan sekolah. Dan sebagai pengacara, saya akan mentraktir mereka. Saya model kelompok seperti tadi, Bu. Bagus. Lalu siapa saja yang membantu? Saya akan meminta Miss dan bersama dengan saya mengunjungi teman-teman. Karena menurut saya mereka cukup akrab, sering bermain dengan teman-teman saya di kelas. Wah, idemu bagus. Luar biasa idemu. Ibu yakin kamu pasti bisa. Terima kasih, Bu. Ya, demikian. Hasil pengamatan saya dari kasus 1 tadi, dialog antara Rahel dan Ibu Yvonne sudah memenuhi langkah dalam model Tirta. Yang pertama, tujuan. Di sini, menyetujui kucing sudah tercapai. Yang kedua, identifikasi, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengidentifikasi potensi kunci, identifikasi masalah sudah tercapai. Yang ketiga, rencana aksi nyatanya sudah ada dalam pembicaraan dan disimpulkan sudah tercapai. Kemudian yang keempat, tanggung jawab, memberikan pertanyaan-pertanyaan balik mengenai komitmen kunci dalam menjalankan rencana aksinya. Jadi tanggung jawab dan komitmen sudah tercapai. Terima kasih, Bu. Lanjut ke kasus kedua, silakan. Sama-sama, Bu. Kita lanjut pada kasus kedua. Kebetulan saya yang menjadi pengamatnya, Ibu sebagai coach, dan Ibu Pauline sebagai kunci. Tujuan pembelajaran ada 4. Dengan adanya kasus 2, diharapkan coach dan kunci dapat membangun sebuah komunikasi yang kedua, coach dapat mendorong dan mengarahkan apa yang perlu dilakukan oleh kunci dalam kasus 2 tentang
rasa ketidakadilan. Yang ketiga, Puji dapat mengetahui penyebab permasalahan dan mendapatkan solusinya. Dan yang keempat, terjalinnya interaksi yang baik antara Puji dan guru yang melalui les privat. Nah, kasus kedua adalah Pon melihat seorang murid bernama Paulina sedang sedih di ruangan perpustakaan. Kemudian Ibu Ikonnya dan meminta Paulina bercerita tentang masalah yang dihadapi. Paulina bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir dan tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Karena murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Nah, cara Ibu Ipon menanggapi hal ini, ya saya baca prolognya dulu ya. Biang itu, Paulina sedang perpustakaan. Sekalipun matanya tertuju pada buku yang dipegangnya, namun sesekali ia terlihat air matanya. Melihat hal itu, datanglah Bu Ikun menghampirinya yang ternyata sudah sejak tadi memakan hati Paulina. Kamu sedang apa, Nak? Tidak, Bu, saya sedang membaca. Buku apa yang kamu baca? Buku pelajaran, Bu. Oh, begitu. Sehingga kamu sampai menangis. Tidak, Bu. Bisa bilang apa yang kamu alami? Bisakah kamu menceritakannya kepada Ibu? Saya takut menceritakannya. Tidak apa-apa. Kamu alami dan merasakan. Begini, Bu, saya kecewa sekali. Saya merasa diperlakukan tidak adil oleh Pak Misdar. Apa yang dilakukan Pak Misdar kepadamu? Bisakah kamu menceritakannya lebih jelas lagi kepada Ibu? Pak Guru kan membuka les matematika atas sebagian besar teman saya pas mengikuti les tersebut, dan saya tidak mengikutinya. Lalu, di kelas saat pelajarannya, karena guru sering menyindir siswa yang tidak mengikuti les privatnya. bisakah Paulina menyampaikannya sekali lagi? Ibu tidak dengar kata-kata Paulina. Saya beraman, Bu, di kelas saat pelajarannya, karena Pak Guru sering menyindir siswa yang tidak mengikuti les privatnya. Oh, begitu. Apalagi yang terjadi? Serasa bahwa nilai yang diberikan Pak Guru itu tidak adil, Bu. Padahal saya sudah berusaha keras belajar bahwa nilai saya pasti baik. Namun ternyata siswa yang mengikuti les privat mendapatkan nilai yang lebih baik. Inilah ketidakadilan itu, Bu. Oh, jadi begitu.
yang menyebabkan sehingga kamu tidak bisa mengikuti les privat tersebut? Karena saya tidak membiayai lesnya, Bu. Jadi menurutmu, apa yang harus kamu lakukan agar dapat mengetahui keadaanmu? Saya akan bertemu dengan Pak Misdar dan berterus tentang apa yang menyebabkan saya tidak mengikuti les privatnya. Lalu, apa yang akan kamu ceritakan nantinya? Saya akan menceritakan ekonomi keluarga saya yang pas-pasan, Bu. Bahwa ayah hanya kuli bangunan dan ibu saya tidak bekerja, hanya sebagai ibu rumah tangga, Bu. Apakah berterus terang kepada Pak Guru membuat hatimu lega? Iya, Bu, saya merasa lega jika sudah mengkondisi keluarga saya. Lalu, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Saya Ari Pak Misdar dan menceritakan alasan saya tidak dapat mengikuti les. Dan saya pun akan meminta tugas kami Pak Guru. Bagus. Ibu senang jika kamu mau berterus terang. Namun, apa komitmenmu? Bisa diulang apa komitmenmu, Pauli? Selesai jam sekolah, saya bertemu dengan Pak Misdar. Oh, begitu. Baiklah, dari hasil pembicaraan kita, dapat kamu menceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan berikutnya. Saya akan membuat janji dengan Pak Misdar dan sesuai dengan waktu yang akan ditentukan, saya akan bertemu dengan Pak Misdar dan berterus terang menyampaikan keadaan ekonomi keluarga yang menyebabkan saya Oh, begitu. Lalu siapa itu? Saya akan meminta bantuan wali kelas bersama saya bertemu dengan Pak Misdar. Mengapa kamu mau dibantu wali kelas? Karena dengan pendampingan wali kelas, saya berani menyampaikan alasan saya. Wah, idemu bagus sekali. Ya, semoga dengan apa yang kamu lakukan, kamu bisa menjadi lega dan kamu juga bisa mencapai hasil dengan baik kembali. Terima kasih. Ya, demikian diskusi antara Ibu Ipon dan dalam kali ini adalah Romin. Dari hasil pengamatan saya dengan model kita, ya, yang pertama untuk tujuan. Tadi sudah disampaikan untuk penyampaian tujuan pembelajarannya sudah disampaikan di awal. Berarti komentar saya adalah tujuannya sudah tercapai karena sudah disampaikan di awal. Lalu kita pindah ke identifikasi, adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi kunci. Nah, tadi di situ saya mendengar bahwa Ibu Ipon dengan beberapa pertanyaan yang mengidentifikasi permasalahannya, mengapa sampai tidak mengikuti les dan lain-lain. Nah, responnya disampaikan oleh Ibu pertama kepada alasan ekonomi keluarga. Nah, dari situ ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nah, menurut identifikasi dari beberapa pertanyaan dan umpan balik yang mengarah kepada potensi anak ketika tadi sudah dengan adanya pertanyaan dimunculkan, lalu ada satu statement yang mengatakan bahwa akan meminta
tugas tambahan ke guru untuk memperbaiki nilainya. Itu saya rasa untuk komentar saya bahwa identifikasi masalah pun sudah disampaikan, berarti sudah tercapai dalam dialog tadi. Lalu rencana aksi nyatanya memberikan pertanyaan-pertanyaan dan membalik mengenai rencana aksi dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, tadi rencana aksi nyatanya sudah disampaikan, ya, dituangkan di dalam pembicaraan tadi, yang mana si siswa tadi menyampaikan bahwa akan bertemu dengan Pak Guru, ya, yang memberikan les privat tadi, yang didampingi oleh wali kelas, karena merasa nyaman ketika ada wali kelas yang bersama-sama dengan dia, merasa tidak tertekan untuk menyampaikan isi hati, unek-uneknya seperti apa dengan adanya pendampingan wali kelas. Berarti rancangan aksi nyatanya sudah top dalam pembicaraan tadi. Lalu tanggung jawab memberikan pertanyaan-pertanyaan umpan balik mengenai komitmen. Ya, komitmennya tadi juga sudah disampaikan akan meminta bantuan dengan dua teman yang merasa cukup kerjasamanya antara sesama teman. Lalu bersama wali kelas ke Pak Misdar, ya, Pak Misdar yang memberikan les privat cara menangani atau memberikan satu alternatif yang tidak merugikan si siswa dengan cara memberikan tugas tambahan kepada siswa tersebut. Berarti komentar saya, tanggung jawab dan komitmennya sudah tercapai dalam dialog tadi. Demikian. Baik Pak Uli, ini sudah mendengarkan rencana kami untuk mengenai tetapi kira-kira sekiranya kalau misalnya Pak Uli tidak menyetujui atau tidak menerima alasan kamu, apa yang harus kamu lakukan? Baik Bu, saya akan mencoba bicarakannya kepada orang tua saya. Dapat tahu orang tua saya dapat mengumpulkan uang untuk membayar les privatnya. Mungkin seperti itu Bu. Ya baik, tetapi kalau misalnya Pak Guru mengizinkan kamu untuk les tanpa bayar, apakah kamu bersedia ikut? Sangat Bu, sangat senang Bu, mau Bu, pasti Bu. Oh iya, jadi baiklah, Ibu senang dengan rencanaku. Nanti akan bersama wali kelas bertemu dengan Pak Misdar ya. Semoga apa yang kamu harapkan dapat tercapai ya. Sukses ya Pak. Amin Bu, amin Bu, terima kasih Bu. Baik ya. Sekarang lanjut ke kasus ketiga ya, Bu ya. Silakan Bu. Iya. Baik, shalom Bapak Ibu, Ibu, Bapak Ibu, kita sampai pada kasus yang ketiga. Yaitu yang pertama ada dengan menjual, yaitu dengan adanya kasus ketiga diharapkan kurs dan kunci dapat membangun komunikasi yang baik. Dan kedua, kurs dapat mendorong dan mengarahkan apa yang perlu dilakukan oleh kunci dalam menyelesaikan kasus. Dan ketiga, kunci dapat mengetahui penyebab utama permasalahan dan mendapatkan solusinya. Kasus ketiga, kurs Ibu Paulina dan kunci Ibu Rahel tetap mengamat adalah saya sendiri Ibu Boni Kabilatu. Ibu Paul dan Ibu Rahel adalah dua orang guru yang ada di satu sekolah. Ibu Rahel bercerita kepada Ibu Paulin bahwa dia baru saja dapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi. Saat pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika Ibu Rahel mengajar tanpa buku teks dan hanya memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, Ibu Rahel menyampaikan
jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Nah, dua hal ini bagaimanakah Ibu Paulina menyikapinya? Mari kita saksikan drama berikut ini. Silakan Ibu Paulina dan Ibu Rahel. Selamat siang Bu Rahel, bagaimana kabarnya? Baik Bu, tapi dalam Ibu Paulina. Mic-nya belum dibuka Bu Rahel. Oh, maaf. Kita ulang ya. Selamat siang Bu Rahel, bagaimana kabarnya? Selamat siang Bu Pauline, kabarku baik, tapi lagi galau nih Bu. Oh, galau. Kok bisa? Kenapa galau Bu Rahel? Iya nih Bu Pauline, saya baru saja sama kepala sekolah. Ditegur kenapa? Iya Bu, kemarin kan saya disupervisi sama pengawas. Nah, pengawas lapor saya kepada kepala sekolah. Penyebabnya apa ya? Saya jadi kepo nih. Kepo aja. Jadi pada ini menanyakannya bilang saya tetap ada aku tidak mengenai kata kepala sekolah, pengawasnya itu tersinggung Bu. Terus, Ibu menggunakan buku apa? Saya menggunakan internet dan video pembelajaran Bu. Oh, begitu. Terus, menurut Ibu bagaimana? Begini kan sudah mengajar sesuai dengan acuan dari kurikulum. Dan kurikulum kita ini kan memberi kebebasan kepada kita untuk dapat menggunakan sumber lain dengan referensi. Nah, RPP-nya kan sudah ditambah. Berarti sudah disetujui RPP saya dong. Jika demikian, apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan mencari pedoman penyusunan RPP serta penggunaan sumber lain dalam pembelajaran. Terus, langkah apa lagi yang akan Ibu Rahel lakukan? Saya akan bertemu dengan kepala sekolah dan mengkomunikasikan tentang hal ini. Sumber lain seperti RPP yang sudah beliau tanda tangani. Saya Ibu, tapi siapa yang akan membantu Ibu? Itulah. Tapi saya mungkin bertemu dengan kepala sekolah. Saya akan mengkomunikasikan hal ini kepada Wakasek kurikulum dan meminta bantuan saya bertemu dengan kepala sekolah sehingga penjelasan tentang RPP dan penggunaan sumber lain dalam pembelajaran sampaikan kepada kepala sekolah sehingga masalahnya bisa diterima oleh kepala sekolah. Wah, itu lebih baik lagi karena Wakasek kurikulum yang lebih mengetahui tentang penjelaan dan struktur kurikulum kita. Lalu, ya, selepas saya mengajar, saya akan mengajarkan Wakasek kurikulum dan mengkomunikasikan dengan RPP, mengkomunikasikan tentang RPP serta penggunaan sumber lain dalam pembelajaran. Kemudian bersama dengan akan bertemu kepala sekolah. mantap Ibu cantik, galaunya pasti hilang ya Bu. Ya Bu, terima kasih ya atas sarannya tadi. Saya merasa sudah lebih lega karena kemarin diprotes sama pengawas. Saya jadi takut. Sama-sama Bu, semangat ya Bu. Terima kasih. Ibu Ivon belum buka mic-nya.
drama atau drama yang sudah disampaikan, dialog yang sudah disampaikan oleh Ibu Ali sebagai coach, Ibu Rachel sebagai coach. Kita akan masuk kepada lembar pengamatan. Untuk lembar pengamatan, tujuan menyampaikan tujuan itu sudah tercapai. Untuk identifikasi yaitu memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi tidak ada juga pada dialog yang terlihat bagaimana umpan lain memancing istilahnya untuk mengungkapkan pasti jawabannya gitu. Kemudian kita masuk ke rencana aksi. Rencana aksi yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik rencana aksi kunci dalam menyelesaikan permasalahannya. Di situ sudah di pembicaraan juga sudah lihat bagaimana nanti rencana Ibu Rahel yaitu akan mengurus lokasi kurikulum sebelum bertemu dengan kepala sekolah ya. Setelah itu baru bersama-sama dengan wakil kurikulum bertemu dengan kepala sekolah untuk menyampaikan dan solusi yang bagaimana gitu. Kemudian untuk tanggung jawab juga sudah disampaikan bahwa mereka bersama akan menghadap kepala sekolah sehingga apa yang diharapkan tercapai yaitu rasa kegalauan ya, ini kita bisa menerapkannya kegalauan gitu. Itu sudah bisa mulai juga bisa berjalan dengan baik, bisa ada lain. Mungkin itu saja Bu dari saya. Terima kasih. Baik sih, ya tepuk tangan buat kelas. Iya, sudah keren, bagus ya, ibu-ibu semua ya.